Bab 801, Utusan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Yue Zong menatap Malei yang bersemangat dan bertanya sambil mengerutkan kening, lebah penghisap darah. Apa istimewanya mereka? Malei menjawab dengan bersemangat, mereka adalah variasi khusus lebah yang hanya ditemukan di wilayah hijau. Mereka menghisap darah untuk bertahan hidup dan dapat membuat madu darah dari mangsanya. Madu darah ini sangat berharga bagi semua bentuk kehidupan biologis, membantu memelihara dan bahkan dapat membantu evolusi. Jika seseorang mengonsumsinya dalam jangka waktu yang lama, ia bahkan dapat mencapai alam prajurit ilahi tipe 4. Meskipun mayat mereka mungkin tidak seberharga madu darah, mereka masih memiliki energi dan membantu kita manusia dalam hal evolusi. Dengan begitu banyak mayat di sini, kita pasti dapat menghasilkan lebih banyak prajurit yang kuat. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya dalam-dalam, dengan fitur yang begitu memikat, apakah ada yang pernah mencoba memelihara mereka sebelumnya? Malei melanjutkan, ada desas-desus bahwa satu klan tertentu dari ras Dino memang memeliharanya, memperlakukan manusia sebagai sumber darah untuk diberikan kepada lebah-lebah ini. Setiap kali, akan ada lebih dari puluhan ribu manusia yang dikorbankan untuk lebah-lebah ini, dan madu darah yang dihasilkan digunakan untuk memberi makan para jenderal Dino. Puluhan ribu. Yue Zong akhirnya mengerti mengapa orang-orang Dino itu mengirim pasukan mereka untuk menangkap manusia. Kemungkinan besar untuk membudidayakan mereka dan memelihara lebah penghisap darah. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Dengan wilayah hijau yang mencakup area yang sangat luas, seharusnya ada lebih dari 1 juta manusia di sekitar sini. Bagi orang-orang Dino itu, mereka adalah sumber umpan yang bagus. Karena mereka menguasai tanah itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk melepaskan manusia manapun. Yue Zong berkata, kumpulkan beberapa orang untuk menyimpan lebah-lebah ini. Berikan mereka sebagai imbalan atas jasa atau kontribusi. Sun Lanlan berdiri di samping Yue Zong, mengenakan seragam hitam dan seluruh penampilannya bersih dan segar, dadanya yang besar mengancam akan menyembul dari balik pakaiannya, memancarkan pesona yang sangat memikat. Ketika mendengar perintah Yue Zong, dia menjawab dengan percaya diri, ya. Setelah masa pelatihan ini, dia berhasil bertransisi dari seorang idola yang merasa berhak menjadi pejabat pemerintah, menangani setiap urusan yang didelegasikan Yue Zong kepadanya dengan mudah dan percaya diri. Dengan demikian, dia juga mendapatkan kembali harga diri dan martabatnya yang alami. Yue Zong memandangi bangkai lebah penghisap darah dan merasa menyesal, sayang sekali. Jika aku tahu kegunaannya, aku akan mengejar mereka untuk menemukan sarangnya dan memanen madu darah. Ketika kawanan lebah itu surut, konsumsi energi Yue Zong sangat besar, jadi dia tidak berpikir untuk mengejar mereka. Jika dia tahu bahwa mereka mampu melakukan kemampuan seperti itu, dia pasti akan menemukan sarangnya dan mengumpulkan madu darah. Di dalam markas aliansi matahari, di dalam istana, Shinya Takahiko menepuk tepi singgasananya, menyebabkan sebagian besar singgasananya hancur, sambil meraung marah, apa? Semua prajurit matahari telah musnah, bahkan Kisame Shinji pun tewas. Apa kau yakin informasi ini benar, Kuma Hikaruni? Seorang pria kurus berlutut dan gemetar saat menjawab, ya. Kepala, bawahanmu telah pergi ke sana untuk memverifikasinya sendiri. Jenderal Kisame Shinji benar-benar tewas, dan 100 prajurit matahari juga telah musnah. Mendengar ini, semua jenderal di dalam istana memasang ekspresi buruk. Prajurit matahari adalah kartu truf aliansi matahari, di masa lalu, ketika mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran apapun, masuknya prajurit matahari dapat mengubah keadaan hampir seketika. Prajurit matahari manapun dengan baju zirah matahari mereka dapat menjadi ahli puncak di luar sana. Ketika 100 dari mereka bekerja sama, serta Kisame Shinji yang bertindak sebagai pusat operasi, bahkan prajurit ilahi tipe 4 pun tidak sebanding dengan mereka. Berdasarkan kecerdasan mereka, Yue Zong telah mengalahkan suku burung Nasar dan suku-suku di sekitarnya sendirian. Berdasarkan itu, Kisame Shinji telah bertindak sesuai dengan keyakinan bahwa pasukan mereka dapat mengalahkannya. Sekarang setelah mereka menerima laporan tentang pasukan mereka yang kalah dalam pertempuran, semua orang sangat terkejut. Setelah luapan amarahnya, Shinya Takahiko dengan paksa menahan amarahnya dan bertanya dengan tenang, Shinji dan 100 prajurit matahari telah kalah, sepertinya Yue Zong memiliki beberapa kartu truf lainnya. Sekarang dia memiliki beberapa teknologi prasejarah juga, serta binatang mutasi tipe 4.
Dia terdiam, merenungkan dengan dalam. Jika dia mengirim semua pasukannya, ada keyakinan 80% bahwa dia dapat memusnahkan Yuezong. Namun, di dalam wilayah hijau, masih ada lembah badai dan gunung Pterosaurus. Jika aliansi matahari dipaksa mundur oleh Yuezong, maka mereka akan dibiarkan terbuka bagi lembah badai dan gunung Pterosaurus untuk melancarkan serangan dan menaklukkan mereka. Saat dia merenung, matanya berkilat dingin, Nishigakete, pergi beritahu Yuezong, aku bersedia memberinya beberapa teknologi. Namun, sebagai gantinya, aku ingin dia membantuku memburu binatang mutasi tipe 5. Selama dia menyetujui syarat ini, aku tidak hanya akan memberinya teknologi, aku bahkan bisa menawarkan persahabatan, dan menaklukkan seluruh wilayah hijau bersama-sama. Nishigakete berlutut dan bersujud memberi hormat, ya, bawahanmu mengerti. Setelah itu, dia bangkit dan meninggalkan ngarai gunung untuk pergi ke kejauhan. Di lembah burung nasar, di dalam aula, Nishigakete tersenyum pada Yuezong, Tuan Yuezong. Aku senang bertemu denganmu lagi. Senang, lebih seperti kecewa, bukan? Yuezong tertawa sinis, bersandar di sofa yang ditutupi bulu binatang mutasi, sambil berkata dingin, Nishigakete, kau tidak berpikir bahwa masalah aliansi matahari yang mengirim pasukan untuk menyerang pasukanku akan dilupakan begitu saja, kan? Petik 2. Itu salah paham. Jenderal Kisame Shinji telah bertindak tidak sesuai aturan dan terus maju tanpa persetujuan dari atasan. Jika dia dan pasukan Velociraptor telah menyinggung dan merugikanmu, izinkan aku menyampaikan permintaan maafku yang tulus sekarang. Nishigakete memasang ekspresi minta maaf, seolah-olah dia benar-benar tidak tahu bahwa itu telah terjadi. Kulit tebal seperti itu dibutuhkan ketika masalah diplomasi dan politik terlibat. Nishigakete melanjutkan dengan tegas, Tuan Yuezong, aliansi matahari kami telah membuat persiapan untuk mendisiplinkan Jenderal Kisame Shinji, namun, kami mendengar bahwa Anda telah menghabisi mereka. Tindakan egoisnya benar-benar membuat kami sangat menyesal karena mereka telah menyinggung Anda, dan dibunuh oleh Anda, itu wajar saja. Namun, baju zirah mereka adalah milik aliansi matahari kami, dan kami berharap Anda dapat mengembalikannya kepada kami. Yuezong menatapnya dengan tidak percaya dan tertawa dingin, dan bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Baju zirah matahari adalah harta yang sangat berharga, Yuezong tentu saja tidak mau mengembalikannya. Nishigakete terkekeh dan mengancam, kalau begitu, saya khawatir itu akan memengaruhi persahabatan kita, dan aliansi matahari kita akan menganggap Anda sebagai musuh, tidak akan menyia-nyiakan cara untuk menghabisi Anda. Tuan Yuezong, Anda mungkin memiliki beberapa prajurit dewa tipe 4 di sini, tetapi jika kita mengerahkan seluruh tenaga, kita memiliki kemampuan untuk menghadapi prajurit dewa tipe 5 sekalipun, saya rasa Anda tidak ingin melihatnya, bukan? Yuezong menyipitkan matanya, ada cahaya dingin di matanya, dan dia akan menyatakan perang terhadap mereka. Namun, Nishigakete cerdik, dan menangkap perubahan temperamen Yuezong, saat dia dengan cepat melanjutkan, Tuan Yuezong, karena Anda berharap untuk mendapatkan beberapa teknologi, Kepala aliansi kami telah setuju untuk menjualnya kepada Anda, dengan syarat, setelah Anda membantu kami tidak hanya akan melupakan masalah Sun Armor, kami bahkan dapat memberikan setengah dari simpanan teknologi kami kepada Anda, dan mengakui Anda sebagai sekutu, berbagi wilayah hijau di antara kami berdua. Hati Yuezong tergerak, apa itu? Jika tidak harus berjuang untuk mendapatkan teknologi dunia ini, Yuezong tidak keberatan membantu. Bagaimanapun, akar aliansi matahari sangat dalam dan tak terduga. Nishigakete terkekeh dan menjawab, kami berharap Tuan Yuezong dapat mengulurkan tangan membantu dengan memburu binatang mutan tipe 5. Yuezong menatapnya dan mendengus dingin, memburu binatang mutan tipe 5. Dia benar-benar berani bermimpi. Tidakkah kalian tahu betapa mengerikannya binatang mutan tipe 5? Bahkan jika prajurit dewa tipe 5 membantu, akan sulit untuk membunuh satu dalam satu serangan. Jika kalian ingin bunuh diri, silakan saja. Aku tidak tertarik. Binatang mutan tipe 5 dapat dengan mudah menenggelamkan kapal perang, jika mereka menggunakan kemampuan bawaan mereka mampu menyebabkan bencana. Bahkan prajurit dewa tipe 5 akan sangat berhati-hati saat berhadapan dengan binatang mutan tipe 5, hampir 80 atau 90% dari mereka yang menantang mereka sendirian biasanya akan binasa. Bahkan Yuezong harus mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh binatang buaya tipe 5 yang terluka parah, mencoba memburu yang normal dan hidup sama saja dengan bunuh diri.
Yue Zong merasa bahwa semua ahli manusia di wilayah hijau harus bekerja sama untuk memburu binatang mutasi tipe 5 dengan sukses, tetapi meskipun demikian, itu akan mengorbankan ribuan nyawa. Nishigakete menyeringai, Tuan Yue Zong, kami lebih dari sekadar memahami kengerian binatang mutasi tipe 5 pada kondisi optimal. Kami tentu tidak akan melawannya. Yang ingin kami hadapi adalah yang terluka parah. Namun, meskipun demikian, prajurit ilahi tipe 4 biasa kami bukanlah tandingannya. Jika Anda bergabung dengan kami akan berhasil. Mungkin ada risiko, tetapi kami rasa itu sepadan. Yue Zong tenggelam dalam pikirannya yang dalam, baiklah, saya bisa membantu, tetapi, jika tidak terluka parah, saya tidak akan melakukan apapun. Nishigakete tersenyum, baiklah. Yue Zong berjalan melalui hutan dengan tenang, menuju ke tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dia telah mengatur untuk memburu binatang mutasi tipe 5 bersama-sama, yang dia butuhkan hanyalah lokasi dan waktu untuk berkumpul, sebelum bergerak sendiri. Nishigakete mencoba menyebutkan aliansi dengan Yue Zong tetapi langsung ditolak. Yue Zong belum tahu apa yang mampu dilakukan oleh teknologi prasejarah, dia tidak terlalu percaya diri sampai-sampai dia pikir dia bisa berjalan santai ke markas mereka dan pergi dengan mudah. Yue Zong terus berjalan dengan tenang melalui hutan, menghindari beberapa kawanan dinosaurus, sebelum tiba di lokasi di mana binatang mutasi tipe 5 yang terluka dikabarkan berada. Itu adalah danau yang besar dan luas, di tengahnya, sejumlah leher panjang menjulur keluar dari air, mengunyah berbagai tanaman di sekitar danau, tampaknya itu adalah tempat istirahat bagi kawanan Diplodocus. Tubuh mereka berukuran lebih dari 100 meter panjangnya, dan mereka seperti gunung kecil yang bergerak. Di depan mereka, Yue Zong seperti sebutir beras. Di sekeliling danau, selain Diplodocus, ada juga sejumlah Stegosaurus. Beberapa Microraptor berkumpul di area lain, sementara Anatosaurus dan Velociraptor yang ganas memiliki sudut mereka sendiri. Seolah-olah dinosaurus berkumpul bersama untuk sebuah pesta. Selain berbagai dinosaurus, bahkan ada nyamuk prasejarah besar yang lebih besar dari manusia, capung raksasa dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, dan banyak serangga mutan lainnya. Melihat ini, Yue Zong tidak bisa menahan napas dingin. Dinosaurus dan binatang mutan dan serangga di sini berada di level lain. Masing-masing Diplodocus yang tampaknya tidak berbahaya sebenarnya adalah keberadaan tipe 4, bahkan Stegosaurus juga. Microraptor lebih kecil dan lebih lemah, hanya pada level tipe 2, namun, ketika berkumpul bersama, dengan jumlah lebih dari ratusan atau ribuan, mereka juga bukan target yang mudah untuk diprovokasi. Dengan berbagai spesies yang menguasai wilayah masing-masing, bahkan seorang prajurit ilahi tipe 5 mungkin akan hancur jika ia masuk begitu saja. Bagaimanapun, binatang mutasi lebih kuat daripada makhluk hidup lainnya, binatang mutasi tipe 4 sudah memiliki kekuatan lebih dari prajurit ilahi tipe 5. Satu-satunya titik lemah mereka adalah kecepatan, dan indera persepsi serta kecerdasan mereka lebih rendah. Itulah sebabnya prajurit ilahi tipe 5 dapat membunuh mereka, atau bahkan beberapa prajurit ilahi tipe 4 yang lebih lemah. Namun, dalam hal kekuatan murni, itu pasti lebih tinggi dari prajurit ilahi tipe 5. Yue Zong datang ke danau dan melihat seorang pria dengan baju zirah matahari perak sekitar 2 km jauhnya. Orang itu juga melihatnya terkunci di posisinya dengan kilatan aneh di matanya. Pria itu menunjuk ke posisi Yue Zong dan bergumam, dia di sini. Di sana, pria di samping Nishigakete memasang ekspresi meremehkan saat dia memerintahkan dengan dingin, dia benar-benar tepat waktu, lakukan. Di langit, seorang prajurit dengan Sun Armor menunggangi seekor Pterosaurus saat mereka terbang melintasi danau dengan kecepatan tinggi. Saat dia melesat lewat, dia melepaskan sejumlah bubuk merah. Saat bubuk itu turun ke dinosaurus, mereka semua mulai gelisah. Kekacauan terjadi saat mereka mulai menyerang ke berbagai arah dengan hiruk-pikuk. Prajurit di atas Pterosaurus terus terbang menuju Yue Zong. Hati Yue Zong menjadi dingin saat dia mundur dengan eksplosif, tidak bagus. Ini jebakan. Pterosaurus itu hanyalah binatang mutasi tipe 3, namun, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yue Zong pada kecepatan puncak tipe 4-nya. Prajurit matahari di atas punggungnya mendekati Yue Zong, dengan lambaian, dia mengirim sejumlah besar bubuk ke arah Yue Zong. Mata Yue Zong menyipit saat dia melambaikan tangannya, mengirimkan menara api iblis yang menyala-nyala ke langit. Api itu menggerogoti bubuk itu, membakarnya hingga tak tersisa. Tiba-tiba,
Yue Zong merasakan bahaya yang hebat. Dia mengaktifkan langkah bayangannya dan menghindar ke satu sisi. Pada saat itu, sinar elektromagnetik yang mengerikan melesat dari jauh, menghantam bahu kanannya, menghancurkannya dalam hujan darah. Seluruh lengan kanannya hilang. Penembak jitu tingkat atas. Yue Zong merasakan rasa takut saat dia menahan rasa sakit, melambaikan tangan kirinya. Cincin laba-laba di atasnya menyemburkan sutra yang menutupi lukanya, sementara dia melompat melewati hutan. Di kejauhan, seorang pria dengan penampilan yang tidak penting dan berkumis tergeletak di tanah, mengenakan baju zirah matahari perak dan memegang penembak jitu elektromagnetik di tangannya. Dia menatap Yue Zong dengan dingin sambil membidik. Pria inilah yang telah menyebabkan Yue Zong mengalami cedera yang begitu parah. Aliansi Matahari adalah tempat berkumpul bagi banyak ahli. Ada banyak sekali bakat, dan meskipun fisik manusia lemah dan sebagian besar mencapai batas prajurit ilahi tipe 3, dengan peralatan dan senjata yang tepat, belum lagi prajurit ilahi tipe 4, bahkan prajurit ilahi tipe 5 akan menderita. Tanpa senjata yang tepat, manusia lemah, sedangkan mereka yang memiliki perlengkapan yang tepat adalah prajurit yang sulit untuk dilawan. Shinya Takahiko bertanya melalui pemancar suara, "Fujiki, sudah selesai?" Pria pendek itu bernama Fujiki Ichiro, penembak jitu paling ditakuti dari aliansi Matahari. Dia telah membunuh banyak musuh untuk Shinya Takahiko. Faktanya, hanya sedikit yang tahu bahwa Fujiki Ichiro sebenarnya telah membunuh prajurit ilahi tipe 4 sebelumnya. Fujiki Ichiro terus membidik Yue Zong, memastikan kemungkinan lokasinya, sambil berkata dengan dingin, "Belum. Persepsi bahayanya benar-benar luar biasa. Aku hanya berhasil mengenai bahunya." Shinya Takahiko tertawa dingin, "Cukup sudah. Bahkan jika dia bisa mengatasi bubuk pemisah dinosaurus, bau darahnya akan menarik serangga-serangga rakus itu. Dia pasti mati kali ini." Dia kemudian menoleh ke pria di sampingnya, yang matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. "Shenmu, apakah semua serangga besar itu tertarik pergi?" Shenmu Xiongnan menjawab, "Ya, mereka telah dibawa pergi." Mata Shinya Takahiko berbinar saat dia memerintahkan, "Bagus. Lakukan sekarang. Bunuh serangga gemuk itu sekarang juga." Kali ini, Shinya Takahiko telah merencanakan melawan Yue Zong, di satu sisi, untuk membasmi musuh ini, sementara di sisi lain, untuk menargetkan binatang mutasi tipe 5 yang terluka di dalam danau. Begitu mereka berhasil membunuh binatang mutasi tipe 5 ini, mereka akan mendapatkan sumber daya yang besar dan kaya, dan melatih sekelompok prajurit baru. Jika nukleus itu dapat digunakan bersama dengan teknologi di tangan Shinya Takahiko, maka kekuatan tempur aliansi Matahari akan mengalami perubahan besar, dan mereka bahkan dapat menghancurkan lembah badai dan gunung Pterosaurus sekaligus. Di bawah perintahnya, 10 prajurit zirah matahari perak memimpin 400 prajurit zirah matahari putih menuju danau. Mereka adalah sekitar 2/3 dari pasukan aliansi Matahari saat ini. Untuk menghancurkan binatang mutasi tipe 5, Shinya Takahiko siap untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Di kejauhan, Yue Zong terus berlari cepat melewati hutan, di belakangnya, sejumlah besar dinosaurus dan binatang mutasi, serta serangga, mengejarnya, sebagian gelisah oleh bubuk itu, sebagian lagi, oleh aroma darahnya. Sialan, Yue Zong terus melarikan diri sambil mengeluarkan penyengatnya untuk menembak ke langit. Di langit, prajurit aliansi Matahari menempel dekat dengan Pterosaurusnya. Pada saat yang sama, pola terbangnya tidak dapat diprediksi, menyebabkan Yue Zong tidak memiliki cara untuk mengenai sasaran bahkan dengan manipulasi senjata api Orde kedua miliknya. Penunggangnya sangat licik, mengetahui teror dari prajurit ilahi tipe 4. Dia hanya mengikuti Yue Zong dari jauh, tidak bermaksud untuk mendekat, atau berkelahi. Pada saat yang sama, karena campuran darah dan bubuk, banyak Pterosaurus tipe 3 terbang di atasnya. Menatap prajurit di langit, mata Yue Zong berkilat dingin, dan dia mengaktifkan teknik panggil binatang yang dijinakkan miliknya. Sebuah kekosongan muncul di langit, dan Greenie, yang telah berevolusi ke alam tipe 4, mengepakkan sayapnya dan turun. Lebar sayapnya sekarang lebih dari 100 meter dan seperti binatang besar dari legenda. Pterosaurus tipe 3 hanya seperti anak kecil di depannya. Melihat Greenie yang mengerikan tiba-tiba muncul di atasnya dan kudanya, prajurit Matahari merasa putus asa dan adil, memukul Pterosaurus untuk melarikan diri dengan cepat. Dengan satu kepakan sayapnya, kecepatan Greenie mencapai Mach 2 dan muncul di atas penunggangnya. Paruhnya yang tajam mematuk Pterosaurus itu, menyebabkan lubang besar di otaknya.
Sang prajurit matahari juga dipatuk menjadi dua. Setelah berhadapan dengan Pterosaurus tipe 3 itu, Greenie menyerbu ke tengah-tengah Pterosaurus tipe 3 lainnya, menyerang mereka dengan ganas, menyebabkan mereka jatuh mati dari langit di tanah. Gerombolan dinosaurus yang mengerikan itu menyerbu ke arah Yue Zong. Semua pohon dan tumbuhan yang menghalangi jalan langsung hancur dan rata. Dari jumlah mereka, Diplodocus adalah yang paling banyak, sementara mereka adalah binatang mutasi tipe 4, kecepatan mereka relatif lambat. Kecepatannya sekitar setengah kecepatan suara, sebanding dengan 20 kali kecepatan orang normal. Ukuran monster seperti itu biasanya disamakan dengan kekuatan yang berbahaya, serta kemampuan bawaan. Namun, kecepatan mereka dikorbankan sebagai bentuk keseimbangan. Meski begitu, ada Microraptor tipe 2 yang bahkan lebih cepat. Ketika mereka berlari paling cepat, mereka bahkan 30% lebih cepat dari Yue Zong. Mereka terus menerkam Yue Zong dari belakang, menggunakan cakar yang dapat merobek sedikit kulit binatang mutasi tipe 4 saat mereka menyerangnya. Di belakang mereka ada Megaraptor dan Velociraptor yang lebih besar. Selama Yue Zong sedikit melambat, dia akan berakhir di tengah-tengah mereka dan terkoyak. Dia hampir bisa mencium bau napas busuk mereka tepat di ekornya, dan dia menarik napas dalam-dalam, mendorong api iblisnya untuk melesat ke atas dan menyerang gerombolan dinosaurus itu. Ketika para Microraptor itu terperangkap dalam api, mereka langsung matang seperti semut yang dijilat api, mengeluarkan suara renyah dan berderak saat mereka jatuh ke tanah, hangus. Saat sekelompok dari mereka terbakar sampai mati, Velociraptor dan Megaraptor yang lebih besar menerkam tubuh-tubuh itu, melahapnya. Beberapa bahkan bertarung di antara mereka sendiri, memicu efek domino pembantaian. Tetap saja, banyak dinosaurus yang terpengaruh oleh bubuk itu dan menempel pada aroma darah Yue Zong. Karena itu, mereka terus mengejarnya dengan liar. Yue Zong menatap Greenie yang sedang membantai mereka di udara dan memerintahkan dalam benaknya, turunlah. Greenie menyerah mengejar para Pterosaurus yang tersebar itu dan mengepakkan sayapnya untuk menukik ke bawah menuju Yue Zong. Yue Zong melompat ke punggungnya, dan Greenie melambung kembali ke langit dengan kepakan sayapnya. Ketika dinosaurus di tanah kehilangan target mereka, mereka menjadi lebih liar dan lebih ganas, saling membantai di bawah pengaruh bubuk itu. Sejumlah besar serangga mutan prasejarah membentuk awan menakutkan yang terus mengejar Yue Zong. Ada nyamuk mutan dengan lebar sayap 3 meter, capung mutan dengan lebar sayap lebih dari 10 meter, serta kecoa mutan dengan lebar sayap lebih dari 6 meter. Masing-masing dari mereka menakutkan, jika dilepaskan di bumi, mereka dapat menyebabkan malapetaka. Hal yang paling menakutkan adalah, serangga-serangga ini tidak berkeliaran sendiri-sendiri, tetapi seluruh kawanan. Mereka mengejar Yue Zong dengan jumlah. Kekuatan satu serangga mutan mungkin tidak melebihi binatang mutan tipe 2, tetapi awan mereka bahkan dapat menelan dan melahap seluruh binatang mutan tipe 4. Yue Zong menatap awan serangga di belakangnya, mengirimkan semburan api iblis yang kuat ke arah mereka. Sambil mengendalikan api iblis, ia memilih untuk tidak memadatkan output, sebaliknya, membiarkannya menyebar. Area efeknya lebih besar, mencapai hampir 10 kali lipat dari ruang aslinya. Ketika ia berhadapan dengan lebah penghisap darah itu, ia menggunakan metode yang sama. Ketika serangga-serangga itu dibakar oleh awan api, sayap mereka mulai terbakar dan mereka jatuh dari langit. Serangga-serangga ini memiliki vitalitas yang kuat, bahkan setelah sayap mereka terbakar, dan mereka terbanting ke tanah dengan keras, sementara banyak dari mereka mati saat terkena benturan, ada banyak yang selamat. Terutama kecoa mutasi, mereka adalah yang paling kuat, hanya sedikit yang terbakar sampai mati. Ketika awan serangga itu ditangani, Yue Zong duduk di Greenie dan langsung menyerang awan. Serangga-serangga itu juga memiliki batas ketinggian, setelah mencapai ketinggian tertentu, mereka hanya bisa menyerah dan terbang kembali ke bawah. Di langit, Yue Zong memasang ekspresi gelap saat niat membunuh di matanya membara, bajingan sialan, aliansi matahari. Aku akan mengingat ini. Dia bersikap hati-hati tetapi masih saja dijebak oleh aliansi matahari, hampir menjadi mangsa gerombolan binatang dan serangga mutasi yang telah kehilangan akal sehat mereka. Yue Zong kemudian mengambil lengan yang patah dan meletakkannya di dekat luka bahunya. Saat Douqi gelap beredar, sulur dan daging mulai menyambung kembali. Setelah 5 menit penuh, lukanya selesai sembuh, meskipun pengeluaran stamina dan jiwanya tidak sedikit. Sepertinya aku perlu memberi mereka rasa obat yang enak. Setelah pulih, dia membuat Greenie terbang kembali ke bawah.
Di danau, sejumlah prajurit matahari sedang menginjak air, didukung oleh kemampuan. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan lebih banyak riak keluar, sementara mereka terus melayang di atas. Pasukan elit segera tiba di sebuah gunung daging besar di tengah danau, dengan ketinggian sekitar 100 meter, yang meliputi bentangan lebih dari 1 kilometer. Di dekat gunung, ada lubang besar berdiameter sekitar 30 meter, kedalamannya tidak jelas, dengan bau busuk yang pekat. Ada cairan hitam menjijikkan yang keluar dari lubang itu, pemandangan yang benar-benar menjijikkan. Shinya Takahiko memerintahkan, lakukan. Dengan perintahnya, ratusan prajurit membidik lubang itu dan melepaskan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Saat sinar cahaya itu melesat ke dalam lubang dengan kedalaman yang tidak diketahui, potongan besar daging dan darah meledak keluar. Dengan serangan kritis seperti itu, gunung daging yang besar itu bergetar, menyebabkan air bergolak dan menyebar seperti ombak. Para prajurit matahari dengan cepat melompat keluar dari jalan, menghindari ombak yang menjulang tinggi. Leher yang panjang dan tebal muncul dari danau, menjulur ke langit. Gunung ini sebenarnya adalah Diplodocus tipe 5, tubuhnya lebih dari 2 km panjangnya. Lehernya sendiri sudah 1 km, dan matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Di sepanjang lehernya, ada banyak bekas cakar, bekas gigitan yang terlihat, luka-lukanya tidak sembuh sepenuhnya, mengeluarkan bau busuk. Kemampuan regeneratif dari binatang mutasi tipe 5 bukanlah hal yang bisa diremehkan, namun, di dunia ini, banyak dinosaurus dan binatang buas memiliki racun dan virus yang mematikan di cakar dan gigi mereka. Setelah terluka, infeksi mudah terjadi, memperlambat proses penyembuhan. Dengan keterampilan regenerasinya, kemampuan pemulihan Yue Zong lebih cepat daripada kebanyakan binatang mutasi tipe 3. Namun, ketika dia digigit oleh Velociraptor saat tiba di planet ini, dia juga hampir mati. Itu hanya karena bakteri di mulut binatang mutasi itu. 400 prajurit matahari bagaikan semut di hadapan Diplodocus tipe 5. Ketika mereka melihatnya bangkit, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Namun, karena mereka adalah elit aliansi matahari, mereka tidak membiarkan hal itu memengaruhi pola pikir mereka. Sebaliknya, mereka menyiapkan tombak mereka, mendorong serangan mereka, dan memusatkannya pada luka-luka Diplodocus tipe 5. Berbagai serangan menghantam tubuh Diplodocus tipe 5. Ketika cahaya putih mengenai sisik Diplodocus, sisiknya penyok, tetapi binatang itu tidak terlalu terpengaruh. Namun, ketika serangan itu mengenai luka-luka besar, daging dan darah Diplodocus akan hancur berkeping-keping, memperparahnya. Jika Diplodocus tipe 5 berada pada kondisi puncaknya, manusia-manusia ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Namun, ia penuh dengan luka-luka, sehingga ia hanya dapat menderita dari serangan yang tepat oleh mereka. Saat diserang pada tahap kritis seperti itu, raksasa itu menjadi marah, mengayunkan ekornya yang besar dan menghantamkannya ke banyak prajurit matahari. Tanpa peringatan apapun, mereka yang terkena ekor itu langsung berubah menjadi pasta daging. Sun armor pada mereka yang terbuat dari logam khusus juga penyok hingga tak dapat dikenali. Kekuatan Diplodocus tipe 5 benar-benar tidak lebih lemah dari kebanyakan prajurit ilahi tipe 7 dari berbagai spesies. Tidak peduli seberapa kuat Sun armor itu, tidak ada cara untuk bertahan melawan serangan itu. Dengan satu tamparan, lebih dari 40 prajurit matahari terbunuh. Sisanya dari mereka menekan rasa takut mereka dan terus menyalurkan serangan mereka, menembakkan sinar cahaya mereka ke Diplodocus tipe 5 yang terluka. Menghadapi serangan lebih dari ratusan serangan, bahkan Diplodocus tipe 5 merasakan firasat malapetaka yang akan datang. Matanya menyala dan mengayunkan ekornya ke kiri dan ke kanan. Sebagian besar air danau diaduk menjadi gelombang menjulang yang menderu ke arah prajurit matahari. Saat ombak menghantam mereka, para Sun Warrior tersapu seperti semut dan berhamburan, banyak dari mereka yang terdorong ke bawah permukaan. Semua prajurit yang tersisa terlempar kembali, menderita luka parah. Diplodocus tipe 5 kemudian berbalik dan menyedot sejumlah besar air danau, menyebabkan ratusan Sun Warrior memasuki tubuhnya bersama air. Bahkan dalam kondisi terluka, Diplodocus tipe 5 bukanlah lawan yang mudah, karena ia dengan mudah melahap lebih dari 100 prajurit matahari. Pada saat ini, sinar elektromagnetik melesat dari jauh, menghantam mata Diplodocus tipe 5. Mata kanan Diplodocus sudah terluka sebelumnya. Sinar elektromagnetik tunggal itu meledakkan seluruh area, menyebabkan lendir dan materi mata bocor. Seperti yang diharapkan,
Tembakan akurat seperti itu dilakukan oleh penembak jitu teratas aliansi matahari, Fujiki Ichiro. Mata kanannya terluka parah, Diplodocus tipe 5 mulai meronta-ronta kesakitan. Danau mulai bergolak seolah-olah badai telah muncul di atasnya, menyebabkan gelombang tsunami yang dahsyat menyebar ke segala arah. Sejumlah prajurit matahari melihat gelombang itu dan wajah mereka jatuh, dengan cepat mundur ke belakang. Shinya Takahiko menatap Diplodocus tipe 5 yang sedang berjuang, ekspresinya jelek, sialan, kenapa dia masih belum mati. Saat ini, aliansi matahari telah kehilangan 200 prajurit, namun, meskipun Diplodocus tipe 5 terluka parah, ia belum menunjukkan tanda-tanda kematian. Ia menatap binatang buas itu sebelum membentak 10 prajurit matahari dalam zirah matahari perak, maju. Serang, pastikan kalian menyerang luka-lukanya. Ia harus mati hari ini. Jika tidak, kita akan jatuh ke dasar 3 penguasa wilayah hijau ini. Zirah matahari perak para jenderal ini semua menyala, saat rune meluas dan menutupi mereka, meningkatkan mereka untuk mencapai alam tipe 4. Mereka kemudian melesat maju, menyerang Diplodocus tipe 5. Saat Diplodocus tipe 5 masih fokus pada luka matanya dan meronta kesakitan, 10 jenderal prajurit matahari berhasil mendekatinya. Mereka melompat dengan gesit ke punggungnya dan menyerang lehernya dalam beberapa langkah. Ketika mereka semua berada di dekat luka di leher panjang Diplodocus, mereka mulai menggunakan tombak perang untuk menusuk dengan liar dan ganas, mencabik lebih banyak daging dan darah dari luka, menggerogoti kekuatan. Hidup raksasa itu. Di bawah upaya 10 ahli tipe 4, luka di leher Diplodocus menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Binatang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan raungan kesakitan yang mengguncang bumi, menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyebar ke seluruh danau. Lebih dari 100 prajurit matahari biasa segera menderita gendang telinga yang pecah, darah mengalir keluar dari lubang mereka, saat mereka tertekuk di lantai kesakitan. 10 prajurit matahari terus menggali dalam ke tubuh Diplodocus tipe 5 dan tidak menderita efek gelombang kejut. Mereka terus melepaskan pukulan demi pukulan, dipelihara oleh Sun Armor pada mereka. Tanpa armor, para prajurit ini tidak akan mampu menggali ke dalam tubuh binatang itu, bagaimanapun juga, mereka hanyalah manusia. Menghadapi manusia yang menggali ke dalam tubuhnya seperti virus, Diplodocus tipe 5 meraung marah dan kesakitan, membanting ekornya ke lehernya sendiri. Ketika ekor besar itu menghantam luka, otot-ototnya menegang, langsung menghancurkan 2 prajurit matahari menjadi pasta daging. Melihat ini, 8 prajurit matahari yang tersisa merasa takut, dan dengan cepat berlari keluar dari luka, melarikan diri. Menyadari bahwa manusia akhirnya dipaksa keluar, mata Diplodocus tipe 5 bersinar dengan ganas, dan mengayunkan ekornya lagi, menghantam 3 prajurit matahari lagi dengan seluruh kekuatan beratnya yang mengerikan, mengubah mereka menjadi pasta daging, bercampur dengan paduan baju besi mereka. Setelah membunuh 3 dari mereka lagi, raksasa itu mengayunkan ekornya sekali lagi, membawa serta kekuatan yang menakutkan ke arah 2 jenderal prajurit matahari lainnya, menghancurkan mereka berdua. Ekor besar yang panjangnya lebih dari 100 meter adalah senjata terkuat dari binatang tipe 5 ini. Bahkan bisa melukai Tyrannosaurus Rex tipe 5. Jika prajurit ilahi tipe 6 dihantam dengan ekor ini, ia juga akan hancur. Dengan kekuatan peningkatan dari Sun Armor, berbagai jenderal sudah berada di alam prajurit ilahi tipe 4, tetapi di depan Diplodocus tipe 5, itu bukan apa-apa. Sangat kuat, binatang ini benar-benar terlalu menakutkan. Di atas awan, Yue Zong menunggangi punggung Grini saat ia melihat ke bawah. Melihat para jenderal prajurit matahari dihancurkan menjadi pasta daging, ia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Nasibnya sendiri tidak akan berbeda jika ia jatuh sekarang. Fakta bahwa ia berhasil membunuh binatang buaya tipe 5 yang terluka parah adalah karena binatang itu terluka parah. Jika ia masih bergerak, ia akan tergencet. 10 jenderal prajurit matahari telah bertindak, tetapi hanya 2 yang berhasil keluar hidup-hidup, melarikan diri ke sisi Shinya Takahiko. Diplodocus tipe 5 benar-benar marah, matanya yang merah menatap lurus ke arah aliansi matahari, dan mulai menyerang mereka. Meskipun binatang itu memiliki kekuatan yang mengerikan, ia memiliki satu kelemahan, yaitu kecepatannya yang terendah di alam tipe 5. Namun, karena panjangnya yang dengan mudah melebihi 2 km, setiap langkah yang diambilnya melebihi 100 langkah manusia, karenanya, ketika bergerak dengan kecepatan maksimumnya, kecepatannya masih mendekati kecepatan suara, setara dengan prajurit ilahi tipe 4. Melihat gerakan Diplodocus tipe 5,
dua jenderal prajurit matahari yang benar-benar ketakutan berteriak dan berlari menuju kota. Mata Shinya Takahiko bersinar dingin, saat ia meraung dingin ke pemancar suara, bodoh. Jangan bawa monster itu ke kota. Lari ke tempat lain. Diplodocus tipe 5 telah melampaui harapannya, karena belum pernah bertarung dengan binatang mutasi tipe 5 sebelumnya. Ia tidak menyangka binatang itu akan begitu menakutkan bahkan ketika terluka. Dia adalah seorang pria yang cerdas dan saat dia melihat anak buahnya yang melarikan diri, dia membentak ke pemancar. Suara, Storm Valley, lari ke arah Storm Valley. Kedua Jenderal Sun Warrior itu menyesuaikan rute mereka saat mendengar suara Shinya Takahiko, dan dengan cepat berlari ke arah Storm Valley. Diplodocus tipe 5 terus mengejar dengan mata merah, seluruh tubuhnya seperti gunung. Di sepanjang jalannya, semua pohon dan tumbuhan terhempas atau hancur. Perbedaan antara binatang mutasi dan bentuk kehidupan cerdas yang berevolusi adalah bahwa binatang mutasi memiliki kecerdasan yang lebih rendah. Itulah sebabnya, binatang mutasi tipe 4 memiliki kekuatan yang dapat menakuti prajurit dewa tipe 5, tetapi juga dapat diburu oleh prajurit dewa tipe 3. Lebih jauh lagi, prajurit dewa tipe 5 adalah makhluk cerdas dan jika diberi cukup waktu, mereka akan dapat menemukan kelemahan binatang seperti itu. Yue Zong menepuk punggung Grini dan memerintahkan, Grini, bunuh kedua orang itu. Dia berpikir dalam hati, kalian ingin menuju lembah badai. Tidak mungkin, hari ini akan menjadi kehancuran aliansi matahari kalian. Grini langsung melesat ke arah mereka. Dengan kecepatan mahnya, dua jenderal prajurit matahari langsung dicengkeram setelah dua tarikan napas dan cakar Grini menembus kepala mereka sebelum melesat kembali ke langit. Yue Zong, sialan. Itu benar-benar dia punya binatang tipe 4 yang bisa terbang. Sialan, Shinya Takahiko melihat Yue Zong di punggung Grini, dan dia langsung marah. Saat dia mengumpat, dia punya pikiran yang menakutkan, mengapa Yue Zong memilih waktu ini untuk muncul. Dengan cepat, ketakutan terdalamnya muncul, Yue Zong memanfaatkan sutra laba-laba untuk menyerahkan tubuh dua jenderal prajurit matahari, menyeret mereka di depan Diplodocus tipe 5 saat mereka terbang maju, memimpin binatang itu menuju kota aliansi matahari. Sial, sial, Shinya Takahiko menjadi marah, Sun Armor di tubuhnya bersinar. Dia diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat, dan dia segera menyerang mereka dengan kekuatan puncak tipe 4. Pada saat ini, Yue Zong masih berada di punggung Grini, terus-menerus mengaktifkan langkah bayangannya, mencegah penembak jitu Fujiki Ichiro mengenainya. Shinya Takahiko tidak punya pilihan selain bertindak secara pribadi. Dengan kecepatannya yang ditingkatkan, dia dengan cepat mengejar mereka. Kalian di sini, bahkan jika kalian di sini secara pribadi, itu tidak berguna. Yue Zong melihat Shinya Takahiko dan matanya berkilat dingin, menepuk punggung Grini, dan itu melambat sedikit, menarik jarak antara mereka dan Diplodocus tipe 5 lebih dekat. Melihat ini, Shinya Takahiko tidak punya pilihan selain memperlambat dan berlari di pinggiran, tidak berani mendekati binatang tipe 5. Shinya Takahiko tidak berani mendekat, hanya berteriak sekeras-kerasnya, Yue Zong, aku bersedia menyerahkan semua teknologi kepadamu, dan mengirimkan 100 Sun Armor kepadamu. Selama kamu membawa Type 5 Diplodocus pergi, dan memancingnya ke Storm Valley, aku juga akan mengirimkan 5 wanita cantik, dan bekerja sama denganmu untuk mengendalikan seluruh Green Region. Yue Zong memperhatikannya dan tertawa dingin, bisakah kata-katamu dipercaya, dasar bajingan berlendir. Hari ini akan menjadi tanggal jatuhnya Sun Alliance-mu. Karena Type 5 Diplodocus telah terluka parah, itu pasti akan mendatangkan malapetaka. Ketika mencapai Sun Alliance City, itu pasti akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Wajah Shinya Takahiko memucat saat ia mencoba taktik lain untuk meyakinkan Yue Zong, kali ini salahku. Namun, 100.000 orang di kota ini tidak bersalah. Jika kau memancing monster ini, apakah kau akan menghukum orang-orang itu dengan hukuman mati? Rumah mereka akan hancur karenamu, dan masa depan mereka akan menjadi suram karena tindakanmu. Ia melanjutkan dengan tergesa-gesa, Yue Zong, pancing. Monster ini pergi. Aku tahu di mana monster tipe 5 lainnya berada, selama mereka berdua saling bertarung, kita punya kesempatan untuk membunuh mereka. Dengan inti dan daging mereka, kita bisa menjadi penguasa wilayah hijau. Yue Zong tertawa dingin, baiklah. Kau bunuh diri, aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kota aliansi matahari. Demi 100.000 orang di sana, kau bisa terus maju dan bunuh diri.
Jika tidak, mereka akan mati karena tindakanmu, dan masa depan mereka akan menjadi suram karenamu. Ketika Shinya Takahiko mendengar itu, ekspresinya berubah jelek, saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Yuezong, kau akan menyesali ini. Aku akan menggunakan semua yang kumiliki untuk memusnahkan semua yang kau sayangi. Bawahanmu, wanitamu, dan orang-orangmu. Aku akan membunuh mereka semua. Setelah itu, dengan ketukan kakinya, dia berjalan dengan gila menuju kota aliansi matahari. Mencoba melarikan diri. Dengan sebuah pikiran, dia menyalurkan teknik memanggil binatang jinak, dan petir tipe 4 muncul dari kehampaan, menerkam ke arah Shinya Takahiko. Kecepatan petir tipe 4 sangat cepat, bahkan melampaui beberapa prajurit ilahi tipe 5. Dalam sekejap, ia telah mengejar Shinya Takahiko dan menebas kepalanya. Binatang mutasi tipe 4 lainnya. Kau benar-benar dapat memerintahkan dua. Shinya Takahiko menatap ngeri pada binatang yang mendekat dan rasa bahaya yang besar muncul. Inti tipe 4 di Sun Armor-nya bersinar terang, mendorong kekuatannya ke ranah prajurit ilahi tipe 5. Dia kemudian memanfaatkan kekuatannya yang melonjak untuk menghantamkan tinjunya ke cakar lightning. Kekuatannya meledak, membuat lightning terlempar kembali. Sebagai binatang mutasi berbasis kelincahan, kecepatannya melebihi prajurit ilahi tipe 5. Namun, kekuatannya paling sebanding dengan binatang mutasi tipe 3. Petir terlempar ke belakang hanya dengan satu pukulan. Petir itu jatuh di udara, saat mendarat, petir itu menghilang dari lokasinya dan muncul tepat di belakang Shinya Takahiko untuk menebas kepalanya. Shinya bersiap untuk itu, dan melayangkan tinjunya lagi ke arah petir. Kedua belah pihak menjadi kusut, dalam waktu singkat, tidak jelas siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kecepatan petir membuatnya sulit dibunuh, sementara Shinya Takahiko unggul dengan bantuan Sun Armor-nya, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap petir. Dengan gangguannya, kecepatan mundur Shinya Takahiko berkurang drastis dan hanya mampu mempertahankan momentum di samping Diplodocus tipe 5. Begitu saja, kelompok itu berjalan mendekati kota aliansi matahari. Apa-apaan itu? Sial, monster, petik 2 petik 2. Ketika orang-orang di Sun Alliance City melihat Diplodocus tipe 5 yang besar muncul di Cakrawala, wajah mereka berubah menjadi ngeri dan takut. Banyak yang mulai berteriak dan kota itu jatuh dalam kekacauan. Di depan raksasa seperti itu, bahkan Ultraman akan tampak seperti kurcaci di depannya. Banyak yang mulai kehilangan akal saat mereka berlarian dengan panik di dalam tembok kota. Seluruh kota jatuh ke dalam kekacauan, karena beberapa mengambil kesempatan untuk merampok dan memperkosa, menuruti keinginan mereka sebelum mereka mati. Panah api, panah api. Di saat kritis seperti itu, para prajurit yang ditempatkan di puncak tembok kota tetap tenang dan mendengarkan perintah yang diteriakkan oleh kapten mereka, seorang pria berjanggut besar, yang memegang bilah melengkung besar. Atas perintahnya, para prajurit kota aliansi matahari melepaskan anak panah mereka ke arah Diplodocus tipe 5 yang mendekat. Kebanyakan dari mereka yang berada di atas tembok kota adalah prajurit ilahi tipe 2, anak panah mereka bahkan dapat menembus kendaraan lapis baja. Namun, saat anak panah ini mengenai daging Diplodocus tipe 5, mereka memantul tanpa melakukan banyak hal. Beberapa anak panah berhasil menembus luka-luka, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Bagi Diplodocus tipe 5, anak panah ini bahkan tidak seperti tusuk gigi. Komandan melihat bahwa serangan mereka tidak efektif, wajahnya menjadi pucat, namun dia terus menggertakkan gigi untuk memberi perintah, isi busur panah pemecah dewa. 100 prajurit dengan cepat mendatangi sebuah busur panah besar yang terbuat dari tulang binatang mutan besar, panjangnya sekitar 10 meter, yang sedang diisi anak panah, juga tulang binatang mutan yang diasah. Mereka menarik busur silang sebelum melepaskannya pada kekencangan maksimum. Anak panah tulang itu melesat di udara dengan desiran keras, menghantam tubuh Diplodocus tipe 5. Kekuatan gut-breaking crossbow benar-benar mengerikan, menembus sisik Diplodocus tipe 5 dan meledakkan luka berdarah. Namun, dengan sedikit goncangan, anak panah tulang besar itu akan terjepit oleh otot-ototnya, dan lubang-lubang berdarah besar itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Ini adalah teror sebenarnya dari kemampuan regeneratif dari binatang mutasi tipe 5, jika bukan karena banyaknya luka bernanah di tubuhnya, melukai raksasa ini dengan cara manusia tidak terbayangkan. Melihat pemandangan ini, semua prajurit merasa putus asa. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyebabkan kerusakan yang nyata pada Diplodocus tipe 5.
Gut-breaking crossbow memang cukup untuk melukai Diplodocus tipe 5, dan binatang yang marah itu bahkan lebih marah sekarang. Ia meningkatkan kecepatannya, dan menyerbu ke arah kota aliansi matahari. Dengan setiap langkah, bumi tampak berguncang. Dalam waktu 3 detik, raksasa itu telah tiba di tembok kota. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan membantingnya ke dinding. Hong, seluruh tembok yang kokoh dan cukup tangguh untuk menangkis serangan runtuh berkeping-keping. Ratusan prajurit yang ditempatkan di atas tembok terkubur di bawah reruntuhan. Di dalam kota, 100 prajurit matahari dengan baju zirah matahari putih menyerbu keluar, dipimpin oleh 5 prajurit matahari perak. Mereka adalah penjaga terakhir yang ditempatkan di kota. Selain itu, 1000 prajurit lainnya menyerbu keluar dengan busur besar. Mereka berteriak-teriak ke titik pandang tinggi yang terletak di seluruh kota dan mulai menembaki Diplodocus tipe 5. Saat tombak pertempuran matahari melepaskan sinar cahaya, anak panah juga berterbangan di udara, bersama dengan beberapa sinar elektromagnetik, menyerang Diplodocus tipe 5 di semua lini. Menghadapi serangan gencar seperti itu, luka-luka binatang mutasi tipe 5 memburuk, karena darah segar menyembur kemana-mana. Binatang besar itu meraung marah dan kesakitan, menyerbu lebih jauh ke dalam kota. Karena beratnya, setiap langkah menyebabkan tanah bergetar, dan jejak kakinya terukir dalam di tanah. Ekornya berayun ke arah istana, mengubahnya menjadi gunung puing, saat banyak prajurit tewas. Tampaknya tidak ada yang bisa menghalangi amukan dan pembantaiannya. Lebih dari 2000 prajurit bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi seperti semut, tidak melakukan apapun pada binatang buas itu. Shinya Takahiko menyaksikan kotanya runtuh ke tanah, usaha para pendahulunya sebelum dia sia-sia. Dia merasa dadanya sesak, dan meludahkan seteguk darah, sebelum meraung seperti iblis yang marah, binatang buas. Yue Zong, kau binatang buas sialan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh semua orang yang dekat denganmu. Yue Zong menyingkirkan 2 jenderal Sun Warrior dengan ayunan, menyebabkan mayat mereka mendarat di tengah kota. Diplodocus tipe 5 menyerbu maju, menginjak-injak mayat-mayat, menyebabkan tanah dipenuhi darah. Melampiaskan amarahnya karena dilukai oleh semut-semut malang di bawahnya. Diplodocus tipe 5 terus mengamuk di seluruh kota Sun Alliance. Ekornya berayun melintasi beberapa bangunan. Semuanya hancur, dan jumlah korban terus bertambah. Para prajurit elit dengan mudah terinjak seperti semut di bawah Diplodocus tipe 5. Banyak orang menangis dan menjerit saat mereka mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Yue Zong menunggangi punggung Grini, muncul di dalam istana mewah dalam sekejap. Dia baru saja melompat turun dari punggung Grini ketika 8 prajurit elit yang memegang tombak panjang tiba-tiba menyerbu ke arah Yue Zong. Dia melesat dan menghindari serangan mereka, melesat di tengah-tengah mereka. Kedelapan prajurit itu merasakan penglihatan mata mereka kabur, dan tubuh mereka langsung teriris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, saat darah berceceran di mana-mana. Setelah dengan santai membunuh 8 prajurit Sun Alliance, Yue Zong mengeluarkan komputer genggam kecil dengan komponen radar yang terpasang. Dia melihat ke arah layar dan bertanya pada Bai Yi, di wilayah ini, apakah ada tanda-tanda atau jejak komputer? Tablet dengan komponen radar itu mampu mengirimkan gelombang radio. Selama ada komputer atau perangkat elektronik yang digunakan, gelombang itu akan ditangkap oleh komputer. Mata Bai Yi berkilat dengan garis data, akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Tidak ada jejak komputer apapun. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode yang lain. Ia melihat 4 prajurit aliansi matahari berlari ke arahnya dengan panik. Dengan ketukan kakinya, ia menghilang dari posisinya, dan langsung memukul bagian belakang kepala 4 prajurit itu, membuat mereka pingsan. Ia kemudian menunjuk dahi mereka, mengirimkan 4 rune boneka ke dahi mereka. Tubuh mereka bergetar sesaat sebelum berdiri, pandangan mereka kosong dan hampa. Siapa di antara kalian yang tahu di mana teknologi prasejarah itu disimpan? Keempat prajurit itu menggelengkan kepala, jelas, pangkat mereka tidak cukup tinggi untuk mengetahui rahasia-rahasia. Yue Zong kemudian memerintahkan, bawa aku ke kapten asli kalian. Ya, mereka menjawab dengan hormat, berbalik, dan mulai berjalan melalui istana. Di dalam istana, setiap beberapa detik, ada prajurit yang datang menyerang mereka, dan mereka dengan mudah diiris menjadi 2 oleh Yue Zong. Sementara para prajurit ini adalah eksistensi yang kuat bagi manusia normal, bagi Yue Zong, dengan status prajurit ilahi tipe 4 puncaknya, mereka hanyalah semut yang menyedihkan. Di bawah bimbingan mereka,
Yue Zong datang ke ruang bawah tanah rahasia dan mengirisnya terbuka dengan satu tebasan. Saat pintu itu terbuka, 6 pria tua menatap Yue Zong dengan ketakutan, masing-masing dari mereka diapit oleh 2 prajurit ilahi tipe 3. Mereka adalah 6 pemimpin klan utama dalam aliansi matahari. Shinya Takahiko adalah ahli terkuat di Sun City dan merupakan pemimpin klan Shinya. Untuk mengendalikan seluruh Sun Alliance, klan tersebut membutuhkan dukungan dari klan lainnya. Seorang prajurit dewa tipe 3 yang kekar mengetukkan kakinya dan berlari ke arah Yue Zong dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan lambaian pedangnya, prajurit dewa tipe 3 itu langsung terbelah dua, darah segar menyembur kemana-mana. Semuanya, salah satu prajurit meraung dan dengan ketukan kakinya, dia menyerang Yue Zong dengan memanggil banyak klon. Prajurit lainnya melambaikan tangannya, menembakkan anak panah ke arah Yue Zong. Prajurit lainnya menyipitkan matanya, menyalurkan gaya gravitasi yang kuat untuk menyelimuti Yue Zong. Ke-11 prajurit dewa tipe 3 semuanya memperlihatkan kemampuan terkuat mereka, melakukan yang terbaik untuk mengubur Yue Zong di tempat mereka berada. Menghadapi serangan yang begitu menakutkan, Yue Zong hanya melangkah, pedangnya melesat di udara, dan ke-11 prajurit dewa tipe 3 itu berubah menjadi potongan daging yang jatuh ke tanah. Salah satu lelaki tua itu menjerit ketakutan, "Jangan bunuh aku. Bebaskan aku. Aku akan memimpin klan Sakata untuk tunduk padamu." Seorang lelaki tua gemetar ketakutan saat memohon, "Jangan bunuh aku. Aku bersedia menukar emas dengan nyawaku. Aku juga bisa mengalahkan nukleus tipe 4 dan 200 gadis cantik sebagai gantinya." Para lelaki tua yang kuat di aliansi matahari ini semuanya kaya, tetapi takut mati. Mereka sudah kehilangan keberanian dan semangat muda mereka. Saat mereka melihat Yue Zong mengubah pengawal mereka menjadi daging cincang, mereka membuang semua harga diri dan harga diri keluar jendela. "Aku bisa mengampuni kalian, tetapi sebagai bonekaku." Yue Zong tertawa dingin, dan menamparkan leher mereka, menjatuhkan mereka, sebelum menembakkan rune boneka ke dahi mereka. Setelah menguasai 6 kepala klan ini, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana teknologi prasejarah itu disimpan. Kepala klan Fujita, Fujita Shiki, angkat bicara, di tengah istana, ada perbendaharaan sekitar 3 lantai di bawah tanah. Untuk pergi ke sana, harus ada persetujuan tertulis dari Shinya Takahiko serta kesepakatan antara kami, 6 pemimpin. Yue Zong langsung memerintahkan, "Bawa aku ke sana." Ya, karena dia memberi perintah, boneka-boneka itu membawanya dengan cepat melalui pusat istana. Sepanjang jalan, lebih banyak prajurit muncul untuk menghalangi mereka tetapi dengan mudah diurus oleh Yue Zong. Di depan pintu logam besar, dengan 2 mayat tanpa kepala tergeletak di sampingnya, Fujita Shiki menunjuknya dan berkata, "Ini dia, untuk bisa masuk, kau memerlukan otorisasi Shinya Takahiko." "Hancurkan untukku." Yue Zong mengeluarkan pedang apinya dan menebas sekali, menyebabkan pintu itu pecah menjadi beberapa bagian. Dia melangkah masuk dan segera melihat sekumpulan senjata elektromagnetik, tombak pertempuran matahari, serta baju zirah matahari yang tertata rapi di dalamnya. Jumlah total perlengkapan itu dapat dengan mudah melengkapi 2.000 prajurit. Akan tetapi, bentuk bola cekung di dalam setiap perlengkapan itu semuanya kosong. Tanpa inti binatang mutasi, mustahil untuk menggunakannya. Di dalam perbendaharaan ini, baju zirah matahari perak berjumlah paling sedikit, hanya 20 set yang tertata rapi. Jelaslah bahwa perlengkapan khusus ini langka. Di tengah perbendaharaan itu, ada 2 baju zirah matahari emas muda, di atasnya, ada banyak rune misterius yang terukir di atasnya. Pada saat yang sama, baju zirah itu ditutupi dengan paku-paku kecil yang tajam, memberikan kesan mengancam. Di bawah 2 sun armor emas muda, ada kotak emas, serta tabung emas. Melihat peralatan di dalam perbendaharaan, mata Yue Zong berbinar. Dengan satu lambaian tangannya, cincin penyimpanan di jarinya diaktifkan dan menyedot semuanya, dari senjata elektromagnetik hingga senapan runduk, hingga tombak pertempuran matahari dan bahkan semua sun armor. Setelah cincin penyimpanan ditingkatkan menjadi harta karun level 10, ruangnya sangat besar, menampung semua yang ada di dalam perbendaharaan dengan mudah. Jika itu masih harta karun level 6, maka dia hanya bisa menyimpan sebagian saja. Yue Zong mendatangi 2 sun armor emas muda, memasukkannya ke dalam cincinnya dengan satu lambaian. Dia kemudian membuka kotak emas itu, memperlihatkan setumpuk dokumen setebal 30 cm, serta sesuatu yang 70% mirip dengan cakram.
Yue Zong mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan memeriksanya dengan saksama, memperlihatkan sejumlah cetak biru dan diagram untuk senjata elektromagnetik dan baju zirah pertempuran matahari. Melihatnya, dia akhirnya menghela napas lega, ini hebat, dengan ini, kita akhirnya punya cara untuk bertahan melawan klan Sein. Setelah beberapa bulan, gerbang neraka akan terbuka sepenuhnya, dan dunia kedua akan menyatu dengan bumi, memungkinkan klan Sein untuk menyerbu. Kekuatan klan Sein benar-benar mengerikan, jauh melampaui ras manusia. Bahkan dengan kekuatan manusia sebelum kiamat, mustahil untuk melawan klan Sein. Dalam kondisi saat ini di mana ras manusia hampir lumpuh, hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk bertahan sama sekali. Dengan cetak biru senjata elektromagnetik dan baju zirah pertempuran matahari, Yue Zong kemudian dapat memanfaatkan fasilitas penelitian di bumi untuk memproduksinya dan memberdayakan ras manusia. Apa ini? Setelah mengambil kotak emas itu ke dalam cincinnya, dia membuka tabung emas itu, saat aroma manis dan berdarah tercium darinya. Dia melihat dengan saksama, sebelum tersenyum, ini adalah madu darah dari lebah penghisap darah. Yue Zong telah memperoleh informasi dari bawahannya di dunia ini, bahwa madu darah ini adalah sumber daya yang sangat berharga, yang memungkinkan manusia untuk berevolusi. Namun, sulit untuk diproduksi, membutuhkan lebih dari 1 juta orang untuk dikorbankan, atau ratusan ribu binatang mutasi. Pada saat yang sama, satu tabung dapat memungkinkan manusia biasa untuk segera melompat ke alam prajurit ilahi tipe 4. Klan Xingya dapat mendukung aliansi matahari bukan hanya karena kendali mereka atas teknologi prasejarah tetapi juga karena mereka memiliki madu darah yang berharga ini. Hong, tiba-tiba, terdengar ledakan keras di pintu masuk perbendaharaan. Yue Zong berbalik, melihat Xingya Takahiko dengan sun armor peraknya. Di sekelilingnya, ada banyak mayat dan darah. Xingya Takahiko melihat perbendaharaan kosong, ekspresinya berubah buas saat dia tertawa gila, bagus. Bagus, bagus. Yue Zong bajingan, kau benar-benar menghancurkan semua yang dibangun klan Xingya. Hari ini, aku akan memastikan untuk memotong-motongmu, dan memburu semua orang yang terkait denganmu. Tanpa perbendaharaan, terutama tabung madu darah yang berharga, klan Xingya tidak akan menjadi apa-apa. Saat Xingya Takahiko jatuh dari jabatannya, tidak mungkin klan Xingya dapat terus mempertahankan supremasi dan dominasi mereka atas aliansi matahari. Nukleus tipe 4 di belakang punggungnya bersinar terang, mengisi tubuhnya dengan energi, saat otot-ototnya menjadi kencang. Auranya terus meningkat hingga dia mencapai puncak alam prajurit ilahi tipe 4. Dengan kekuatannya yang meningkat, dia mengetukkan kakinya dan seluruh tubuhnya muncul tepat di depan Yue Zong seperti hantu, menusukkan tombaknya dengan kecepatan suara. Mata Yue Zong menyipit, dan langsung menyelimuti tubuhnya dengan Dark Doki-nya, meningkatkan konstitusinya sendiri. Dia mengeluarkan pedang api dan menebas tombak pertempuran perak di tangan Xingya Takahiko. Hong, pedang dan tombak itu berbenturan dalam ledakan sonik yang keras, menyebabkan gelombang kejut menyebar dengan keduanya sebagai pusatnya. Yue Zong terlempar beberapa meter ke belakang oleh Xingya Takahiko yang ditingkatkan, tangannya terasa mati rasa dan aliran darahnya menjadi kacau. Saat mendarat di tanah di bawahnya retak, dengan paksa menghilangkan kekuatan yang tersisa. Dia baru saja menemukan arahnya ketika dia merasakan gaya gravitasi yang sangat besar menekannya, mencegah kakinya terangkat. Manipulasi gravitasi. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang menyebalkan ini. Yue Zong mengerutkan kening, dan mengaktifkan manipulasi gravitasi orde kedua miliknya sendiri, meniadakan sebagian kekuatan yang Xingya Takahiko terapkan padanya. Xingya Takahiko menghilang dari lokasinya dan dalam sekejap itu, 8 bayangan muncul, saat 8 darinya mengirimkan tombak yang ditusukkan ke Yue Zong. Teknik pantom 8 hit milik Xingya Takahiko ini adalah teknik rahasia klan Xingya. Saat mereka menggunakannya, bahkan seorang prajurit ilahi tipe 5 akan terluka parah atau terbunuh. Bakat alami Xingya Takahiko tinggi dan telah membangkitkan kemampuan manipulasi gravitasi, bersama dengan teknik pantom 8 hit ini, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Mata Yue Zong berbinar, saat kekosongan muncul di udara, dan 10 tombak tulang menyerang 8 Xingya Takahiko. 7 dari mereka segera menghilang saat dihantam oleh 7 paku tulang. Adapun tubuh aslinya, duri tulang itu pecah saat bersentuhan, sementara dia terus menyerang Yue Zong tanpa mengurangi kecepatan. Tombaknya mengiris udara dengan kecepatan suara, mengincar jantung Yue Zong.
Pedang api Yue Zong berubah menjadi kilatan cahaya yang bertemu dengan tombak pertempuran matahari, dan mengikuti ledakan sonik dan pukulan balik yang kuat, Yue Zong sekali lagi terlempar kembali, keluar dari perbendaharaan. Shinya Takahiko menjadi bayangan lagi, muncul di depan Yue Zong dan mengirimkan tusukan lain. Sial, 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 menghadapi pukulan terus-menerus, Yue Zong ditekan oleh Shinya Takahiko, terus-menerus terlempar kembali. Organ-organ dalamnya juga terkejut berulang kali, tangannya menjadi mati rasa. Pedang api di tangannya hampir terlepas dari tangannya beberapa kali. Shinya Takahiko juga terkejut, Yue Zong tidak mengenakan armor matahari perak dan hampir tidak berada di bawahnya dalam hal keuntungan. Jika dia mengenakannya, dia tahu dia tidak akan menjadi tandingan Yue Zong. Aku harus membunuhnya di sini. Kalau tidak, seluruh aliansi matahari akan ditelannya. Niat membunuh di mata Shinya Takahiko membumbung tinggi, saat ia mengangkat tombak perangnya dan menyerang Yue Zong tanpa mempedulikan hal lain, meningkatkan kekuatannya hingga 30%. Sial, setelah dengan paksa menangkis belasan serangan lainnya, tangan kanan Yue Zong akhirnya mati rasa, dan pedang api di tangannya terlempar. Mata Shinya Takahiko berkilat gembira saat ia menyerang sekali lagi ke jantung Yue Zong. Dengan cahaya dingin, Yue Zong memanggil pilar api iblis yang kuat untuk melesat ke arah Shinya Takahiko. Wajah Shinya Takahiko berubah warna, ia bisa merasakan bahwa api iblis ini sangat berbahaya. Ia menghindar ke satu sisi, menghindari ledakan api. Pada saat itu, tombak perang perak melesat keluar dari api bersama dengan selubung douki gelap, menusuk ke arah Shinya Takahiko. Terkejut dengan keterkejutan dan ketakutan, tombak itu menghantam baju zirah matahari peraknya. Dengan ledakan keras, tabrakan itu memaksa Shinya Takahiko terlempar mundur puluhan meter. Tombak pertempuran peraknya juga terlempar, sementara seluruh tubuhnya menghantam dinding, menyebabkannya retak. Di depannya, Yue Zong telah mengenakan armor matahari perak, di belakangnya, nukleus tipe 4 bersinar terang. Ekspresi Shinya Takahiko berubah berbisa saat dia bergumam putus asa, tipe 5. Memang, begitu kamu mengenakannya, kekuatanmu bisa mencapai alam tipe 5. Namun, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin kau dikubur bersamaku. Semua yang kau sayangi akan menderita. Aku akan menyeret mereka bersamaku. Hahaha, sambil tertawa terbahak-bahak, tubuhnya tiba-tiba meledak, cahaya melesat keluar dari tubuhnya, langsung menembus kota, membubung ke langit. Karena itu terjadi begitu tiba-tiba, Yue Zong tidak menyangka akan terjadi perubahan aneh seperti itu. Dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi ketika cahaya terang itu sudah menghilang di langit. Yue Zong mengerutkan kening, firasat buruk muncul di hatinya. Namun, dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Shinya Takahiko, dan tidak yakin apa yang akan terjadi di masa depan. Yue Zong dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah, muncul kembali di permukaan tanah. Dia melihat Diplodocus tipe 5 masih mengamuk di kota, dan semua bangunan telah dihancurkan, sementara banyak orang melarikan diri dari keberadaan yang tak terkalahkan. Ini, Yue Zong mengamati binatang itu dan mengeluarkan senjata elektromagnetiknya, menembaki luka-luka raksasa itu, meledakkan luka-luka itu hingga terbuka lebar dengan hujan darah dan daging. Kekuatan senjata elektromagnetik itu mengerikan, dengan setiap serangan, luka-luka Diplodocus tipe 5 itu terbuka, menyebabkan darah segar mengalir. Menghadapi serangan gencar seperti itu, Diplodocus tipe 5 menjadi sangat marah, menyerang ke arah Yue Zong dengan panik. Sekarang, Yue Zong sangat jelas tentang gaya menyerang dan kelemahannya. Dia menghindar ke satu sisi, sambil terus menembaki Diplodocus tipe 5. Diplodocus tipe 5 memiliki permukaan yang luas dan kekuatan yang mengerikan. Kemampuan regeneratifnya sangat kuat dan memiliki sisik yang kuat. Namun, ada titik lemahnya, yaitu kecepatannya. Itu hampir tidak setingkat dengan prajurit ilahi tipe 4, dan menurut pengamatan Yue Zong, Diplodocus tipe 5 tampaknya tidak memiliki keterampilan bawaan apapun. Pengejaran pun terjadi, yang satu mengejar yang lain melarikan diri, saat mereka dengan cepat meninggalkan kota. Di bawah serangan terus-menerus Yue Zong, setiap luka Diplodocus tipe 5 terus berdarah parah. Tingkat pemulihan Diplodocus tipe 5 sangat kuat, namun, meskipun terluka, ia dengan cepat pulih dari luka-lukanya, mengejar Yue Zong dengan semangat baru. Yue Zong mengerutkan kening, ini tidak bisa terus berlanjut, jika tidak, bahkan setelah 1 hari lagi, aku tidak akan berbuat lebih banyak pada orang ini. Bahkan,
kemungkinan besar aku akan menderita. Meskipun tubuh Diplodocus tipe 5 penuh dengan luka, tampak sangat menyedihkan, sebenarnya, ia masih memiliki banyak vitalitas, dan ia dapat menghancurkan 2 kota lagi jika diberi kesempatan. Dengan jentikan tangannya, Yue Zong mengeluarkan Sun Armor berwarna emas muda, memasukkan nukleus tipe 5 ke dalam slotnya. Sun Armor emas itu segera bersinar, melepaskan aura yang kuat, memberikan kesan mengancam. Ia segera memakainya dan merasakan energi yang sangat besar memberi kekuatan pada tubuhnya. Di bawah peningkatannya, kekuatannya meningkat dengan cepat. Tipe 5 alam awal, tipe 5 alam tengah. Tidak, ini batasku, lebih jauh lagi dan tubuhku tidak akan mampu menahannya. Kekuatan Yue Zong didorong ke ranah tengah tipe 5 dan dia memilih untuk menghentikan penguatan. Di bawah dukungan nukleus tipe 5, Sun Armor emas muda dapat mendorong seseorang untuk mencapai level prajurit ilahi tipe 6, namun, tubuh Yue Zong tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Itu akan menyebabkan tubuhnya meledak. Setelah tubuhnya mencapai tahap tengah tipe 5, dengan ketukan kakinya, seluruh tubuhnya melesat ke arah Diplodocus tipe 5. Dalam beberapa tarikan napas waktu, Yue Zong telah mencapai Diplodocus tipe 5, seluruh tubuhnya menjadi kabur, sebelum terbagi menjadi 3 yang melesat ke arah yang berbeda. Diplodocus tipe 5 mengayunkan ekornya yang besar, membawa serta sejumlah pohon dan batu-batu besar saat menghantam salah satu Yue Zong, mengubahnya menjadi debu. Meskipun kecepatan Diplodocus tipe 5 dianggap lambat, selama apapun memasuki jangkauannya, ekornya bahkan dapat mengubah prajurit ilahi tipe 6 menjadi pasta daging. Diplodocus tipe 5 menghantamkan ekornya ke tanah sebanyak 3 kali, menyebabkan pohon-pohon dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang dan beterbangan di sekitarnya dalam badai yang dahsyat, dan ketiga Yue Zong hancur berkeping-keping. Saat Yue Zong terakhir terhempas dari berbagai puing, Yue Zong melesat ke langit, berlari ke tubuh raksasa itu, mencapai salah satu luka dalam sekejap. Saat ia mencapai tujuannya, Sun Armor berwarna emas muda di tubuhnya bersinar terang, memungkinkan nukleus tipe 5 mengisinya dengan energi. Ia menyiapkan tombak di tangannya dan menusukkannya dengan ganas ke luka. Itu, sinar emas yang kuat melesat keluar, menembus tubuh, menyebabkan sejumlah besar daging dan darah bergolak keluar. Serangan tunggal dari Yue Zong ini lebih kuat daripada upaya gabungan dari 10 Jenderal Sun Warrior, hampir menembus seluruh leher Diplodocus tipe 5. Diplodocus tipe 5 mengeluarkan raungan yang menyakitkan, mengayunkan ekornya yang kuat ke arah luka yang diderita Yue Zong. Hong! Setelah benturan yang kuat, otot-otot dinosaurus besar itu menegang, memaksa Yue Zong keluar. Yue Zong tampaknya telah mengantisipasi serangan seperti itu, dengan cepat menempatkan tombak pertempuran matahari emas secara horizontal, memaksakan kekuatan Sun Armor ke dalam tombak, menyebabkannya menembakkan sinar emas melalui kedua ujungnya. Otot-otot Diplodocus tipe 5 yang menegang langsung tercabik-cabik yang menyebabkan lebih banyak darah mengalir. Diplodocus tipe 5 segera meraung kesakitan dan mulai menyerang ke suatu arah acak, terus-menerus menggunakan ekornya untuk memukul lehernya, berharap untuk menyebabkan kejutan yang cukup bagi Yue Zong untuk membunuhnya. Jika Yue Zong hanya berada di tahap tipe 4, dia pasti akan terpukul mati oleh tamparan kuat yang terus-menerus. Namun, sambil bersembunyi di dalam dagingnya dengan kekuatan tipe 5 yang baru ditemukannya, dia dengan kuat menahan benturan dan terus mencabik-cabik tubuhnya. Anak panah darah yang tak terhitung jumlahnya dipaksa keluar dari leher Diplodocus tipe 5, berceceran di tanah. Tubuh Diplodocus tipe 5 beregenerasi dengan kecepatan yang mengerikan, namun, dengan pukulan konstan oleh Yue Zong pada tahap prajurit ilahi tipe 5-nya, ia tidak dapat pulih cukup cepat. Setelah berlari untuk waktu yang lama, Diplodocus tipe 5 mengeluarkan erangan kesakitan terakhir, sebelum jatuh ke tanah. Merasakannya jatuh, ia terus tinggal di dalam tubuhnya, tidak berani membuat gerakan tiba-tiba, sebaliknya, terus menghancurkan tubuh dari dalam. 3 menit berlalu, ia merasa bahwa raksasa itu tidak lagi bergerak, ia dengan hati-hati memanjat keluar dari luka besar Diplodocus tipe 5. Yue Zong berlari putaran lain di sekitar luka, memastikan bahwa Diplodocus tipe 5 tidak bergerak, sebelum berlari menuju kepalanya saat Yue Zong berlari ke arah kepala Diplodocus tipe 5, dia melihat ke arah matanya dan menyadari bahwa mata besar itu kosong. Kekuatan hidup di dalamnya surut. Tidak ada tanda-tanda kemarahan dan amukan sebelumnya. Yue Zong melihatnya dan tahu bahwa meskipun binatang itu masih belum mati, itu tidak jauh darinya. Jika mati,
Sejumlah besar kekuatan hidup akan diserap ke dalam jejak dewa dan iblisnya, memperkuat tubuh dan jiwanya. Saat dia melihat Diplodocus tipe 5 yang lemah, dia tiba-tiba berpikir, jinakkan dia. Jika aku bisa menjinakkannya, maka aku mendapatkan kartu truf kuat lainnya di gudang senjataku. Dengan kekuatan tempurnya yang kuat, saat dia bertindak, itu bahkan lebih mengerikan daripada seluruh armada tank. Dalam serangannya, bahkan segerombolan zombie akan diratakan seperti semut. Dengan kilatan hijau di tangannya, teknik penjinak mendarat di dahi Diplodocus tipe 5. Ketika teknik penjinak mendarat di dahi binatang itu, ia membeku menjadi sebuah rune selama hampir 1 detik sebelum menghilang. Sepertinya teknik penjinak tingkat kedua membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendalikan binatang mutasi tipe 5. Namun, Diplodocus tipe 5 sudah hampir mati dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah 5 detik, rune yang tampaknya menghilang berhasil memasuki dahi, membentuk koneksi antara Yue Zong dan binatang itu. Koneksi itu sangat lemah, seolah-olah akan padam setiap saat. Melalui koneksi itu, Yue Zong dapat mengetahui bahwa binatang itu tidak jauh dari kematian, dan ia tidak dapat menyembuhkan diri dengan kekuatannya sendiri. Tanpa ragu-ragu, sejenak, ia membalikkan tangannya, mengeluarkan botol giok. Ia membuka paksa mulut binatang itu dan menuangkan satu darah berwarna emas ke dalam mulutnya. Darah emas itu berasal dari ahli tipe 9 yang tidak dikenal dari suatu dunia yang tidak dikenal dan merupakan tonik terkuat untuk membantu terobosan dan pemulihan. Saat darah memasuki mulutnya, koneksi mental antara dirinya dan Yue Zong semakin kuat. Mata yang awalnya kusam itu mendapatkan kembali beberapa warna dan memperlihatkan ekspresi memohon pada Yue Zong. Darah ahli tipe 9 benar-benar makanan yang kuat. Ia memiliki kemampuan pemulihan yang menakutkan, namun jumlahnya terlalu sedikit. Karena tubuh Diplodocus tipe 5 panjangnya lebih dari 2 km, setetes saja tidak cukup. Yue Zong melihatnya, menggertakkan giginya, dan menuangkan lebih banyak tetes ke dalam mulutnya. Ketika ia menuangkan tetes ke-15, kekuatan hidup Diplodocus tipe 5 mulai bergerak, dan ia bisa merasakan binatang itu mulai beregenerasi dengan kekuatannya sendiri. Ia kemudian menghela napas lega. Tepat saat ia bersiap untuk menyimpan botol giok itu ke dalam cincinnya, Diplodocus tipe 5 tiba-tiba membuka mulutnya dan meluruskan lidahnya, menjilati botol giok itu dan menelannya. Yue Zong menatap ngeri dan menendang binatang itu, sialan kau binatang bodoh. Aku seharusnya tidak menyelamatkanmu. Darah ahli tipe 9 itu sangat berharga, Yue Zong hanya memiliki 3 di antaranya. Dia menyimpannya murni untuk persiapan skenario terburuk. Terlepas dari seberapa parah lukanya, selama dia tidak mati, darah itu sudah cukup untuk menariknya kembali dari cengkeraman kematian. Sekarang setelah Diplodocus tipe 5 benar-benar menelan 1 botol penuh, dia tidak bisa menahan rasa masam. Diplodocus tipe 5 menelan darah ahli tipe 9 dan tubuhnya mulai mengalami perubahan langit dan bumi, berbagai luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan cepat. Dagingnya yang hilang dan rusak tumbuh dengan cepat, dan luka-luka yang bernanah karena bakteri dibersihkan dan memperbaiki diri. Pada saat yang sama, sisik-sisik gelap Diplodocus tipe 5 mulai terbelah dan jatuh dari tubuhnya, sementara ekornya terus bergesekan dengan dirinya sendiri. Sisik-sisik lama itu terlepas, memperlihatkan lapisan baru sisik-sisik yang sedikit berwarna perak, jelas pertahanannya telah berevolusi. Setelah berganti kulit, Diplodocus tipe 5 menggunakan koneksi mental dengan Yue Zong untuk mengekspresikan kegembiraannya, menundukkan kepalanya untuk memberi hormat kepadanya. Yue Zong melihatnya dan berkomentar, mulai sekarang, kau akan dipanggil Gunung Tai. Jika Diplodocus tipe 5 itu tidak bergerak, ia benar-benar tampak seperti gunung kecil. Gunung Tai tipe 5 mengeluarkan trompet kegembiraan yang keras, mengekspresikan kesenangannya atas nama itu. Perbedaan utama antara binatang mutasi dan bentuk kehidupan cerdas adalah kecerdasan mereka. Nama yang sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Yue Zong menatap Gunung Tai tipe 5 sebelum dengan cepat menyimpan sisik-sisik yang berganti kulit itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ini semua adalah sisik binatang mutasi tipe 5, dalam hal pertahanan, sisik-sisik itu sebanding dengan Sun Armor emas muda. Satu-satunya kelemahannya adalah sisik-sisik itu tidak memiliki kemampuan peningkatan seperti Sun Armor emas muda. Namun, hanya pertahanannya saja yang sangat berguna. Dengan sisik-sisik itu, sejumlah besar baju pertahanan dapat diproduksi. Setelah menyimpan sisik-sisik itu, Yue Zong lalu menepuk kepala Gunung Tai, membiarkannya pergi dan berkeliaran sendiri.
Karena binatang itu panjangnya lebih dari 2 kilometer, dan tingginya lebih dari 100 meter, konsumsi makanannya pasti akan menjadi angka yang sangat besar. Menjaganya di sisinya hanya akan menambah bebannya. Lebih jauh lagi, binatang sebesar itu hanya akan mampu bertahan hidup di dunia ini di mana terdapat banyak binatang mutan dan dinosaurus lainnya. Jika tidak, bahkan tanpa musuh, mereka sendiri akan mati kelaparan. Tempat apa ini? Setelah meninggalkan Gunung Tai, Yue Zong menilai sekelilingnya, memperhatikan hutan lebat dan rimbun di depannya. Mengenai lokasinya saat ini, dia tidak yakin. Dia melihat ke sekeliling, kulit kepalanya mati rasa. Dia benar-benar bingung, sial, aku dalam masalah jika tidak dapat menemukan jalan kembali. Kota matahari telah ditunjukkan oleh Ma Lei, dan Yue Zong tahu jalan ke sana setelah diam-diam mengintai lokasi tersebut. Mengenai tempatnya saat ini, dia tidak tahu di mana itu. Ah, lupakan saja, aku akan mengikuti jalan saja. Saat Gunung Tai bergerak perlahan, kerangkanya yang besar menyebabkan kakinya tenggelam dalam. Selama dia mengikuti jejaknya, dia seharusnya dapat kembali ke kota matahari. Dari sana, dia akan menemukan jalannya ke lembah burung nasar. Siapa kamu? Tiba-tiba, terdengar gemerisik di semak-semak di dekatnya, saat dua wanita cantik dengan temperamen gagah berani melompat keluar, dengan busur di tangan mereka. Kulit mereka gelap tetapi penuh kesehatan, mereka memiliki rambut pendek, dan di atas dada mereka memiliki beberapa lapisan sisik binatang mutasi. Mereka jelas adalah prajurit. Yue Zong menatap mereka dan tersenyum, aku Yue Zong. Salah satu dari mereka yang berambut biru dan bermata abu-abu membentak, apa yang kau lakukan di lembah badai kami? Yue Zong menjawab dengan jujur, sejujurnya, aku berakhir di sini secara tidak sengaja dan sekarang aku tersesat. Prajurit cantik lainnya, dengan sepasang kaki yang indah, tertawa dingin, tersesat. Alasan yang buruk, kurasa kau pasti mata-mata yang dikirim ke sini untuk menyusup ke lembah badai kami. Tidak ada pria yang baik, penuh kebohongan. Yue Zong terkejut, ini lembah badai. Prajurit dengan kaki yang indah itu tertawa dingin dengan sarkasme. Teruskan aksimu. Saat aku menangkapmu dan menginterogasimu, kau akan membocorkan semuanya. Alis Yue Zong berkerut, tepat saat dia hendak membalas, dia tiba-tiba melirik ke sampingnya. Wanita yang lebih kuat dan tampak sehat melangkah keluar dari hutan, masing-masing dari mereka memegang busur, membidik Yue Zong, tatapan mereka dingin. Saat perintah diberikan, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan busur, menembaknya di tempat. Prajurit wanita lainnya memiliki tubuh kekar, dan otot-otot mereka kuat, tampak lebih maskulin daripada pria, dan tidak secantik dua yang pertama. Seorang gadis muda mungil berlutut di depan si cantik berambut biru, berbicara dengan dingin tetapi penuh hormat, Wiliana, unit tempur ketujuh ada di sini. Perintah ratu telah diberikan, tolong lakukan pembersihan dengan cepat. Mata Wiliana berkilat kaget, Luosin, ratu telah diberitahu. Sepertinya binatang mutasi tipe 5 yang menuju lembah badai kita nyata. Wiliana kemudian menoleh ke Yue Zong dengan tatapan dingin, menyalak, Yue Zong. Hentikan perlawananmu yang tidak berarti. Menyerahlah sekarang, kalau tidak aku hanya bisa memilih untuk membunuhmu. Mata Yue Zong berkilat saat dia mengangkat tangannya, baiklah. Ayo tangkap aku. Otot-ototnya menegang, saat dia mendekat dengan waspada. Intuisinya mengatakan bahwa Yue Zong adalah makhluk yang benar-benar berbahaya. Ketika dia menghampirinya, dia menggunakan tali yang terbuat dari urat daging binatang mutasi tipe 3, mengikatnya dengan kuat. Kebanyakan prajurit ilahi tipe 3 tidak akan mampu melepaskan diri dari ini. Wiliana mendekati Yue Zong dan menarik bajunya, lalu berkata dengan dingin, aku peringatkan kau, jangan mencoba hal yang aneh-aneh. Sebaiknya kau patuh, jika kau berani mengganggu yang mulia, bahkan jika kau mati 10 kali, itu tidak akan cukup untuk menghapus kesalahanmu. Ia melihat Yue Zong begitu patuh dan merasa curiga. Namun, ratu sudah siap menghadapi masalah besar yang sedang dihadapi, jadi ia tidak punya pilihan selain membawa Yue Zong dan berjaga-jaga terhadapnya. Yue Zong melirik Wiliana yang memikat dan terkekeh, tenang saja, aku tidak akan mencoba hal yang aneh-aneh. Lagi pula, bukankah menyenangkan memiliki aku di sampingmu? Jika aku menyimpan pikiran apapun, orang pertama yang tidak beruntung adalah kau. Ia menatapnya, dan mendengus merendahkan, hanya kau, aku bisa dengan mudah menaklukkanmu. Meskipun fisik bawaanmu mungkin lebih kuat dari kami para wanita,
dengan pelatihan dan pertarungan yang tepat, wanita belum tentu lebih buruk dari pria. Kami bahkan mungkin lebih kuat. Jelas, Wiliana ini adalah seorang feminis yang keras kepala. Yue Zong bahkan tidak mencoba untuk membahas topik ini dengannya, sebaliknya, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Tak lama kemudian, dari dalam hutan, 200 prajurit wanita cantik yang dilengkapi dengan baju perang hijau yang diukir dengan rune, serta busur panjang di punggung mereka berjalan keluar. Wajah mereka dingin dan tanpa ekspresi, langkah mereka mantap dan mengandung kekuatan tersembunyi tertentu. Mereka terus berkelok-kelok melewati hutan, menjaga kewaspadaan mereka, mengambil posisi dan pos. Saat sesuatu yang salah terjadi, mereka akan dapat bereaksi pada pemberitahuan pertama. Di bawah perlindungan 8 wanita cantik berkulit putih yang dilengkapi dengan baju perang hijau yang sama, seorang wanita luar biasa dengan keanggunan dan daya tarik yang tak tertandingi datang berjalan mendekat. Dia memiliki jubah putih yang indah yang melekat pada baju perangnya, rambutnya yang tebal dan lebat terurai ke bawah. Kakinya panjang dan indah, sosoknya menggerakkan dan sempurna, dan auranya dingin dan menindas. Yue Zong melihat pemimpin yang cantik itu, seluruh sikapnya cukup baginya untuk mendesah dalam hati, cantik. Sungguh wanita yang kuat. Pengendali lembah badai ini, Luo Qingqing, jelas merupakan wanita paling percaya diri dan cantik yang pernah dilihat Yue Zong. Bahkan Qiqinger sedikit lebih rendah. Setiap pengawalnya juga merupakan wanita cantik, sikap dan perilaku mereka sama, dan mereka tidak akan kalah dari Chen Yao atau Ji Qingwu dalam hal penampilan. Namun, ketika berjalan di samping Luo Qingqing, mereka berubah menjadi daun mawar. Itu adalah pertama kalinya Yue Zong melihat wanita seperti itu yang memancarkan sikap sombong, seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dan tidak ada musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Kesombongan dan kepercayaan diri seperti itu hanya bisa datang dari kemenangan yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran, mempertahankan otoritas selama lebih dari beberapa tahun. Jelas bahwa wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya saja, tetapi juga seorang pemimpin yang cakap dan kuat, seorang prajurit ilahi tipe 4 dengan haknya sendiri. Bahkan tanpa pengalaman pertempuran yang tepat, seseorang dapat mengandalkan madu darah untuk mencapai tahap prajurit ilahi tipe 4. Namun, orang seperti itu tidak akan mampu mengalahkan prajurit ilahi tipe 4 lainnya yang berhasil naik ke atas. Auranya pasti akan berbeda. Salam, Yang Mulia. Dengan tertib, setiap prajurit wanita berlutut, meneriakkan salam mereka dengan hormat. Mereka sangat menghormati wanita di depan mereka ini. Karena dia, mereka mampu menjalani kehidupan yang bermartabat dan berbangga diri. Bahkan Wiliana yang dingin pun berlutut, ekspresi hormat di wajahnya saat dia menatap Luo Qingqing. Di area ini, di antara semua prajurit wanita yang berlutut, hanya Yue Zong yang berdiri, menonjol seperti jempol yang sakit. Wiliana melihat Yue Zong berdiri di sampingnya, dan hatinya terkejut. Namun, dia takut menyinggung ratu, jadi dia tidak bersuara atau melakukan apapun, sebaliknya, menggertakkan giginya. Bangun, bersiap untuk pertempuran. Luo Qingqing tampaknya tidak melirik, hanya memberi perintah dengan acuh tak acuh saat dia terus menuju ke arah Diplodocus tipe 5. Terima kasih, Yang Mulia. Saat dia pergi, para prajurit wanita berdiri. Wiliana segera meraih pakaian Yue Zong dan menyalak dengan ganas, "Bajingan sialan, kenapa kamu tidak berlutut?" Yue Zong menghirup aromanya, mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, "Dia ratumu, bukan milikku. Aku tidak perlu berlutut." Sebagai tanggapan, Wiliana menatap Yue Zong dengan dingin, "Tunggu sampai kita kembali ke Storm Valley, kamu akan mendapatkannya." Yue Zong tertawa dan tidak membantahnya. Melihat Yue Zong masih begitu riang, Wiliana menjadi semakin marah. Dia terbiasa dengan pria yang berusaha menarik perhatiannya atau menyetujuinya, tetapi melihat orang yang acuh tak acuh ini di depannya membuatnya ingin mencambuknya. Namun, di depan ratu, dia tidak berani melakukan apapun. Karena itu, dia hanya menahan kekesalannya. "Kyoko, bagaimana?" Luo Qingqing mendatangi salah satu jejak kaki yang ditinggalkan oleh Gunung Tai dan bertanya kepada seorang gadis muda yang cantik di sampingnya dengan rambut pendek, tubuh mungil, dan sepasang payudara yang mengesankan. Si cantik berdada besar ini bernama Aokyoko, salah satu dari 8 pengawal pribadi Ratu Lembah Badai. Dia memiliki kemampuan analisis yang kuat. Luo Qingqing mampu memperluas dan mengonsolidasikan kendali dan wewenangnya di wilayah hijau bersama 2 penguasa laki-laki lainnya juga berkat 8 pengawal pribadinya.
Sebuah faksi yang kuat tidak bisa hanya mengandalkan satu pemimpin, harus ada banyak posisi yang didelegasikan dengan bakat lainnya. Kyoko mengambil segenggam lumpur yang diwarnai dengan darah dan menghirupnya, sebelum melihat sekeliling. Dia mengerutkan kening dan berkata, Diplodocus tipe 5 ini tampaknya terluka parah, dan terbaring di sini. Namun, tiba-tiba pulih karena suatu alasan aneh dan pergi. Luo Qingqing mengerutkan alisnya, dan sampai pada tebakan yang sangat akurat, Diplodocus tipe 5. Aliansi Matahari benar-benar berani mengarahkan pandangan mereka padanya. Mereka benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Bahkan jika binatang mutasi tipe 5 terluka parah, ia akan mampu menghancurkan salah satu markas kita.